Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Mumtaz Raihan Thorik dengan NIM 24105121123. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai laporan praktikum pengantar basis data sistem penjualan online. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum pengantar basis data dengan dosen pengampu Pak Muhammad Bayu Wibisono Eskom MM. Laporan ini disusun oleh yang pertama itu saya, Muhammad Mumtaz Raihan Thorik, dengan NIM 24105121123. Yang kedua, Yanuar Arifin Ilham dengan NIM 24105121124. Dan yang terakhir, Muhammad Fatih Yusron dengan NIM 24105121132. Oke, selanjutnya kita akan membahas data model. Yang pertama yaitu konseptual data model. Konseptual data model itu dibangun pada tahap pertama proses pemodelan data. Pada intinya, kerangka kerja pemodelan konseptual memetakan representasi abstrak dan tingkat tinggi dari struktur data dengan fokus pada apa yang diperlukan dan bagaimana data tersebut terhubung. Semua aspek sistem direpresentasikan dalam bentuk notasi grafik seperti diagram loop. Nah, di dalam konseptual data model ini terdapat beberapa komponen utama, yaitu entitas, relation, dan kardinalitas. Berikut adalah implementasi dari konseptual data model dalam perancangan basis data sistem penjualan online. Nah, dapat dilihat bahwa di sini satu user bisa membuat banyak pesanan, lalu satu pesanan memiliki banyak detail pesanan, satu detail pesanan memuat banyak produk. Lalu, satu user memiliki satu toko yang mana user tersebut harus memiliki role sebagai penjual, lalu satu toko menjual banyak produk. Lalu, satu toko bisa mendapatkan banyak rating toko, satu produk bisa mendapatkan banyak rating barang, dan banyak produk termasuk ke dalam suatu kategori. Nah, tujuan dari konseptual data model ini adalah untuk mempermudah pemahaman data bisnis, termasuk bagaimana data tersebut saling terkait atau berbeda satu sama lain. Model ini memberikan representasi yang jelas dan sederhana tentang struktur data, sehingga membantu komunikasi antara pemangku kepentingan teknis dan juga non-teknis. Oke, data model selanjutnya yaitu adalah physical data model. Nah, physical data model ini menggambarkan struktur basis data yang mendefinisikan bagaimana data disimpan, diatur, dan diakses pada tingkat fisik. Model ini menyediakan tampilan terperinci dari skema basis data yang menentukan tabel, kolom, tipe data, hubungan, indeks, dan batasan. Pada physical data model, terdapat satu komponen utama yang tidak ada pada konseptual data model, yaitu atribut. Atribut merupakan karakteristik atau properti dari suatu entitas yang digunakan untuk menjelaskan detail spesifik dari entitas tersebut. Komponen ini memberikan informasi lebih rinci dan teknis yang diperlukan untuk implementasi data pada tingkat fisik seperti dalam struktur tabel atau kolom database. Berikut adalah implementasi dari physical data model. Nah, untuk tabel yang pertama itu berisikan atribut berupa ID detail, ID pesanan, ID produk, kuantitas, alamat pengiriman, catatan, dan total. Yang mana primary key dari tabel ini adalah ID detail. Lalu selanjutnya, tabel pesanan berisikan atribut ID pesanan, ID user, order tanggal, dan juga total harga. Yang mana primary key dari tabel ini adalah ID pesanan. Lalu tabel user memiliki primary key yaitu ID user. Dan atribut lainnya itu adalah nama user, email user, password user, alamat user, tanggal user, dan juga role. Selanjutnya, tabel rating barang memiliki primary key yaitu ID rating barang dengan atribut lain yaitu ID produk, ID user, rating value barang, review barang, tanggal rating barang. Lalu selanjutnya, tabel produk memiliki primary key yaitu ID produk dengan atribut lain yaitu ID kategori, ID toko, foto produk, nama produk, detail produk, harga, dan juga stok. Selanjutnya untuk kategori memiliki primary key berupa ID kategori dan atribut lain berupa kategori nama. Lalu, tabel rating toko memiliki primary key yaitu ID rating toko dan atribut lainnya yaitu ID toko, ID user, rating value toko, review toko, dan juga tanggal rating toko. Lalu selanjutnya, tabel toko memiliki
Primary key yaitu ID toko, ID user, nama toko, email toko, password toko, dan juga tanggal dari toko. Nah, tujuan dari pembuatan physical data model ini adalah untuk memberikan detail yang mendalam, yang nantinya akan membantu administrator basis data dan developer menerapkan logika bisnis pada basis data. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan halo semuanya, nama saya Yanwar Arifin Ilham dengan NIM 24105122124. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan database management system, melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Nah, untuk database management system ini akan berfokus pada pembuatan database serta input data ataupun sampel data yang akan ada dalam database ini. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat ataupun create database. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan nama database yaitu db_uas. Nah, setelah kita membuat database, kita perlu membuat entitas ataupun tabel yang ada di dalam database itu sendiri. Namun, dalam pembuatan tabel ini kita perlu memperhatikan satu hal yaitu, urutan dalam kita, pembuatan tabel sendiri agar ketika kita membuat tabel ini tidak terjadi, tabrakan atau kekurangan primary key serta foreign key yang akan, kita sediakan nanti pada setiap tabel yang akan kita buat. Nah, untuk tabel yang pertama adalah tabel toko. Nah, tabel ini menyimpan data toko seperti ID toko, nama toko, email, dan password pemilik toko, serta tanggal pendaftaran toko. Untuk atribut yang ada di dalamnya adalah, ID toko sebagai primary key, lalu ada nama toko, email user, password user, serta tanggal toko. Nah, selanjutnya adalah tabel kategori. Nah, tabel ini menyimpan kategori produk seperti ID kategori sebagai primary key. Dalam atributnya terdapat ID kategori serta kategori nama sebagai atribut tambahan. Nah, selanjutnya adalah create table product. Nah, tabel ini menyimpan data produk yang dijual oleh toko dengan ID produk sebagai primary key. Nah, di dalamnya terdapat beberapa atribut yaitu ID produk sebagai primary key, lalu ada ID kategori sebagai foreign key yang mengacu pada tabel kategori, serta ada ID toko yang mengacu, kepada ID toko pada tabel toko. Selanjutnya ada juga foto produk yang, dalam hal ini kita menggunakan, tipe data voucher karena kita akan menaruh pet ataupun, tempat di mana kita menaruh gambar tersebut agar bisa di-display pada database. Nah, selanjutnya kita juga menambahkan nama produk, detail produk, harga, serta stok, barang yang ada dalam produk itu sendiri. Nah, lalu untuk tabel yang keempat adalah tabel user. Nah, tabel ini akan menyimpan data pengguna sistem seperti ID pengguna, nama pengguna, email, password, alamat, tanggal pendaftaran, serta role pengguna. Dan dalam role pengguna ini terdapat tiga role utama. Yang pertama ada admin, seller, serta customer. Nah, untuk atribut yang ada di dalam tabel user ini sendiri, yaitu yang pertama ada ID user sebagai primary key, serta ada nama user, email user, password user, alamat user, serta tanggal user, yang di mana itu adalah tanggal waktu pendaftaran, si pengguna, serta ada role itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah create table pesanan atau tabel pesanan. Nah, pada tabel ini kita akan menyimpan data pesanan yang dibuat oleh pengguna ataupun customer dengan ID pesanan sebagai primary key. Nah, untuk atributnya sendiri adalah ID pesanan sebagai primary key serta ada ID user sebagai foreign key yang mengacu kepada ID pengguna pada tabel user. Nah, selanjutnya juga ada order tanggal, ada juga total harga. Nah, untuk, tabel yang keenam yaitu tabel detail pesanan. Nah, untuk tabel ini sendiri akan menyimpan detail setiap item dalam pesanan seperti produk yang dipesan, kuantitas, alamat, pengiriman, serta total harga item. Nah, untuk atribut yang ada di dalamnya yaitu ada ID detail sebagai primary key, lalu ada ID pesanan sebagai foreign key yang akan mengacu kepada tabel pesanan, lalu ada juga ID produk yang akan, menjadi foreign key yang akan mengacu kepada tabel produk, serta ada juga kuantitas, alamat, ada juga catatan, yang digunakan untuk catatan khusus untuk pemesanan, seperti, mmm, detail-detail kecil yang, diharuskan ada dalam suatu produk. Lalu ada juga total, yang mencerminkan total harga untuk item. Nah, selanjutnya adalah tabel rating barang. Nah, untuk tabel ini akan menyimpan rating dan review yang diberikan oleh pengguna, eee, harusnya itu customer, serta, terhadap produk yang ia beli ataupun yang mereka beli. Nah, untuk atribut yang ada di dalamnya adalah ID rating barang
sebagai primary key, lalu ada ID product sebagai foreign key yang akan mengacu pada tabel produk, serta ada ID user yang dimana adalah pemberi review yang akan mengacu pada tabel user, serta ada rating value barang, ada juga review barang, serta tanggal rating barang. Nah, untuk tabel yang terakhir adalah tabel rating toko. Nah, tabel ini akan menyimpan rating dan juga review yang diberikan pengguna terhadap toko. Nah, karena sebelumnya kita sudah memberikan tabel untuk rating barang, selanjutnya kita juga harus memberikan tabel untuk rating toko. Nah, di dalam atribut entitas rating tokonya sendiri terdapat banyak sekali eee, atribut. Yang pertama ada ID rating toko yang menjadi primary key, lalu ada juga ID toko yang akan menjadi foreign key yang mengacu pada tabel toko, serta ada juga ID user yang akan memberikan review ataupun rating kepada toko yang akan mengacu kepada tabel user, serta ada juga rating value toko, review toko, tanggal rating toko. Nah, mungkin itu saja, apa saja tabel yang harus kita buat dalam database sistem penjualan online ini. Nah, selanjutnya kita juga harus memberikan ataupun menambahkan data sampel agar kita bisa mencontohkan ataupun membuat data kita sendiri. Nah, selain itu seperti insert kepada data toko, insert kepada data kategori, data produk, data user, data pesanan, data detail detail pesanan, data rating barang, dan juga data rating toko. Semuanya harus kita input agar nanti kita dapat eee, mengolah ataupun mencontohkan fitur-fitur apa saja yang terdapat di sistem penjualan ini. Nah, selain itu kita juga harus memperhatikan primary key serta foreign key yang akan terdapat dalam data produk ataupun semua atribut yang terdapat di entitas-entitas yang sudah kita sediakan agar semua data tersebut dapat saling berkoordinasi serta dapat saling berintegrasi agar tidak ada terjadi tumbang tindih data. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Yusron dengan NIM 24105121132. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagian nomor 4, yaitu fitur yang tersedia. Dalam fitur yang tersedia ini kami menggunakan beberapa perintah sesuai dengan ketentuan yang diminta, yaitu menggunakan perintah join, group by, filter, view, dan subquery. Fitur yang pertama adalah melihat produk dengan penjualan tertinggi. Di sini kami menggunakan perintah group by dan join untuk menampilkan produk dengan penjualan tertinggi dalam keseluruhan penjualan. Bisa dilihat, ini adalah subquery yang kami gunakan, dan berikut ini adalah hasilnya. Sekarang saya akan melakukan live code untuk mendemonstrasikan view untuk fitur yang ini. Di sini saya menggunakan node kode seperti ini untuk mempercepat waktu agar proses ini tidak memakan waktu terlalu lama. Di sini saya sudah menyiapkan MySQL saya dan telah menggunakan database yang sudah saya sesuaikan dengan database sistem penjualan online. Sekarang cukup saya jalankan kodenya di sini. Lalu untuk melihat bagaimana tabelnya terbuat, kita bisa menggunakan select bintang from sesuai dengan nama view-nya, yaitu produk terlaris. Bisa dilihat ini adalah tabel dari view produk terlaris yang terbentuk oleh query ini. Di sini kami bertujuan untuk menampilkan produk yang paling laris dengan menggunakan fungsi sum dan kuantitas, di mana ini akan mengukur jumlah yang sudah terjual pada detail pesanan menggunakan foreign key ID produk. Bisa dilihat di sini dikarenakan semua total terjualnya hanyalah 1, sehingga semua ini yang ada di dalam tabel ini merupakan yang terlaris. Berikutnya untuk fitur yang kedua adalah menampilkan toko dengan rating tertinggi.
Di sini kami menggunakan perintah join, group by, dan order by. Bisa dilihat ini adalah query yang kami gunakan. Saya akan menyalin ini dan menaruhnya di dalam CMD. Lalu menjalankannya menggunakan perintah select bintang from nama view yang ingin dilihat. Bisa dilihat ini adalah hasil dari table view yang telah dibuat oleh query di atas. Di sini kami menggunakan perintah create view untuk membuat view toko rating tinggi dan mengatur isinya menggunakan as select, memilih atribut ID toko, nama toko, dan juga menggunakan fungsi average atau AVG untuk menghitung rata-rata dari rating value toko dan mengatur namanya sebagai rata-rata rating. Bisa dilihat bahwa toko dengan rating tertinggi adalah toko elektronik, fashionista, gadget zone, buku-buku. Selanjutnya adalah fitur ketiga, yaitu menampilkan riwayat pesanan pengguna dengan detail produknya. Berikut adalah query yang kami gunakan dan hasil dari query yang dijalankan dalam CMD. Sekarang lanjut ke live codingnya, saya akan mengcopy kode ini. Setelah itu, saya akan menjalankannya menggunakan perintah select bintang from riwayat pesanan. Dikarenakan tabelnya agak terlalu besar, saya akan zoom. Bisa dilihat di sini bahwa saya menggunakan perintah create view untuk membuat view riwayat pesanan dan memilih isinya menggunakan perintah select yang akan berisi atribut nama user, ID pesanan, order tanggal atau tanggal orderan, nama produk, kuantitas, dan juga total. Bisa dilihat di dalam tabel bahwa ini semua adalah hasil transaksi yang terjadi di dalam database kami. Untuk fitur keempat adalah menampilkan produk populer berdasarkan jumlah rating. Berikut adalah query yang kami gunakan dan juga hasil dari query yang dijalankan dalam CMD. Selanjutnya saya akan lanjut ke live query, lalu menjalankannya dengan menggunakan perintah select bintang from nama view tersebut. Bisa dilihat bahwa produk terpopuler adalah produk dengan nama laptop gaming Asus ROG Zephyrus G14 dengan jumlah reviewnya ada 2 dengan rata-rata rating 5 bintang. Menggunakan perintah create view untuk membuat view produk populer dan memilih isinya menggunakan select, memilih atributnya berupa nama, lalu menggunakan fungsi average untuk menghitung rating dari barang tersebut, dan menggunakan fungsi count untuk menghitung jumlah rating dari barang tersebut. Selanjutnya, untuk fitur terakhir adalah menampilkan pendapatan total per toko. Bisa dilihat ini adalah query yang kami gunakan dan hasil yang akan muncul ketika dijalankan dalam CMD. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikannya melalui live query. Lalu menjalankan kode ini dengan select bintang. Bisa dilihat ini adalah hasil dari tabel. Di sini kami menggunakan perintah create view, pendapatan per toko untuk mengatur namanya dan memilih isinya menggunakan perintah as select, memilih atribut nama toko dan menggunakan fungsi sum untuk menghitung jumlah total dan menuliskannya sebagai total pendapatan, di mana bisa dilihat di sini bahwa toko buku online mendapatkan total pendapatan yang paling tinggi sebesar 18 juta rupiah. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.